Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam Street Fire Mania. Di depanku ada Honda CB 150 RQ lansiran 2016. Dan banyak yang tanya terkait, Mas, reviewnya bagaimana setelah menggunakan ini tuas kopling set dari Yamaha MT25 maupun R25. Dan ini dia jawabannya. Oke, di sini CB 150 RQ pakai tuas kopling ya, satu set seperti ini. R25 maupun MT25 warnanya seperti ini ya, silver atau tidak pakai cat ya, cuma di glossy aja. Dan untuk pemasangan cukup ada ubahan ya, termasuk di sini harus pakai switch koplingnya untuk MT25 maupun R25, terus bikin kabel untuk ini ngejumper ke sini ke switch netral ya, switch kopling istilahnya, bukan switch netral, switch kopling, biar saat kita gear 1 ini ditekan bisa di double starter. Tujuannya seperti itu. Kalau nggak dipasang nggak apa-apa, cuma saat di sini masuk gigi 1 dia nggak bisa electric starter ya. Tujuannya itu untuk electric starter saat masuk gear mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa. Nah, lanjut untuk part yang saya gunakan adalah ini pakai kabel kopling seperti biasa Honda Verza nih. Untuk link pembelian baik ini kopling set maupun kabel kopling nanti ada link di box deskripsi di bawah. Untuk kabel koplingnya sendiri ini KVE 900 ya, seperti ini. Terus pemasangan ya seperti inilah nih ya, kayak gini ya. Aku di jalan bro nih, jalan depan rumah orang tua aku, jadi pas banyak yang lewat. Nah seperti ini pemasangannya ya, gampang lah, tinggal di setting. Terus ini nggak ada apa-apanya ya, tinggal plung gitu aja, nggak ada tekuannya di bagian kabel kopling. Terus karetnya pakai CB 150R biar nggak karatan ya. Ini tumben rame jalannya, biasanya sepi nih. Oke, lanjut ke bagian sini, mesin ya berarti ya. Nah mesin seperti ini, aku pakai ini kayak kabel tis untuk setang ya, untuk mengganjal si kabel koplingnya. Untuk rutenya seperti ini. Nah dari kopling short masuk ke sini. Nah habis masuk sini turun ke bawah. Karena panjang ya untuk kabel kopling Honda Verza, belum sempat ngukur tapi. Dan ada sedikit masalah di sini ya. Solusinya seperti ini kalau saya, nggak tahu kalau bisa, karena kepanjangan bro kabelnya. Dan aku ngakalinya seperti ini, aku pakai baut bawaan kabel kopling CB 150R ku dulu tak double kayak gini ya. Nih tetanggaku pada lewat nih, pada ngapain sih musim hajatan ya. Lanjut, jadi ada 3 ya, 1, 2, 3, dan ini nggak ada penguncinya, jadi ya seperti ini. Terus pastikan kalau pasang kabel kopling ya ini harus bebas ya. Nih contoh bebas tuh. Jadi dia nggak manteng ini, dia tuh kayak nah seperti ini. Lanjut ke reviewnya adalah sebenarnya CB 150R ku dulu itu nggak ada masalah ya, koplingnya empuk ya, kopling empuk, oper gigi mudah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Terus kenapa saya pasang ini tuas kopling MT25 maupun R25 di Honda CB 150R ku adalah biar bisa pasang ini nih spion MT25 ya, spion termahal yang pernah saya beli. Jadi nggak perlu bawa bahan ya, langsung aja. Dan sebenarnya untuk ini tuas kopling ini langganan untuk road race nih. Jadi tuas kopling R25 maupun MT25 set ini adalah andalan untuk balap, karena balap biasanya kan kampas koplingnya atau pir koplingnya itu keras, dan kalau pakai tuas ini dia akan lebih ringan. Dan ini juga terjadi di CB 150R ku yang sejatinya sudah empuk sebenarnya, yang versi standar sudah empuk, cuma setelah pasang ini handle R25 ini jadi lebih empuk lagi, lebih mantap ya, tampilan gagah, lebih mantap. Dan juga ini preferensi masing-masing ya. Jadi di CB 150R ku tuh rasanya itu sini kayak lancip, kayak apa ya, kalau ditekan tuh sakit itu loh. Iya ngomongnya susah ya. Pokoknya di sini ditekan tuh kayak sakit itu jari kita. Sedangkan kalau di R25 MT25 ini dia lebar
dan lebih tumpul. Nah, ini lebih tumpul ya. Tuh, dia lebih tumpul. Kalau CB150R ku itu agak kayak runcing gitu. Otomatis agak segitiga ya, dan bikin sakit saat kita ngopling. Kalau ini nggak pakai kaos tangan pun dia empuk, enak, mantap. Reviewnya itu ya. Aku puas pakai ini tuas kopling R25 maupun MT25 di Honda CB150R ku. Recommended. Minusnya apa mas? Nah, ada minusnya. Minusnya nggak PNP ya. Dia harus ngubah di bagian ini switch kopling. Ya. Kalaupun ini nggak dipasang sebenarnya bisa, tapi ya itu minusnya ya, nggak bisa starter, double starter saat kita masuk gear. Cuma itu sebenarnya. Selebihnya overall aku puas banget pakai ini. Pakai kabel kopling Versa dan juga tuas koplingnya MT25 maupun R25. Semoga udah menjawab pertanyaan pemirsa ya. Mas, reviewnya doang. Oke. Enak dan memuaskan. Tampilannya gagah juga. Nih, mantap kan? Oke, itu aja mengenai review singkat beberapa tahun ya. Setahun lebih aku pakai ini. Pakai tuas kopling R25 maupun MT25 di Honda CB150R ku. Dan saya yakin pemirsa sudah banyak yang pakai seperti ini ya. Jadi ini bukan hal yang baru pakai tuas kopling Yamaha MT25 R25 di Honda CB150R maupun motor-motor modifikasi Honda juga banyak yang pakai ini karena dia lebih panjang ya, panjang. Otomatis ini usaha kita untuk ngopling dia lebih enteng. Ingat prinsip tuas ya, tuas sederhana ya. Makin panjang, makin enteng nih. Wir. Mungkin kalau pemirsa yang punya motor ini CB150R pasang kopling racing lebih keras, kopling kampas koplingnya ya, per koplingnya, kampas kopling. Misalkan koplingnya pernya lebih keras, dia akan lebih keras lah pakai ini tuas kopling R25. Oke, kira-kira apa lagi nih yang perlu saya bahas dari Honda CB150R ku? Bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Untuk modifikasi khusus stang ini sudah saya bahas di video terpisah ya, sudah tayang beberapa tahun ya, setahun mungkin ya, udah lama ini. Cuma untuk kopling baru tak bahas kali ini karena udah banyak yang tanya dan wah bener juga nih, mumpung motornya tak pakai ya, tak ceritain. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lanjutan terkait motor ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertamax.com, salam modifikasi mania. Ya, mentok-mentoknya aku cuma kayak gini nih modifikasi ya, nggak aneh-aneh. Oke, sip.